Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak paham. Nggak ngerti politik, jangan politik. Nggak ngerti berbisnis, jangan berbisnis. Paham betul? Nggak ngerti agama, jangan fatwa. Nggak ngerti agama, fatwa. Salah semua nanti. Belum lagi kita bicara al-quwwatur ruhaniyah. Kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Kiai. Kiai Wahab, Kiai Mahrus, ya alim, intelek, ya aktivis, pejuang, ya sakti. Masya Allah. Kiai Wahab, Kiai Mahrus, dua orang ini. Kiai Mahrus Lirboyo. Saya santrinya. Ya alim, ya aktivis, ya sakti, ya kaya. Yang gak miskin banget gitu loh. Levelnya Kiai kaya lah levelnya Kiai. Kiai Mahrus mobilnya motornya sampun merek Peugeot. Waktu itu wah tahun 70 orang punya sedan Peugeot luar biasa. Kiai Ali Maksum Jogja, Holden. Kiai Wahab berapa Kiai Wahab? Berapa? Sepeda motor? Opel. Lalu Kiai sudah kaya lah pada zamannya. Walhasil, tapi beliau itu mempunyai al-quwwatur ruhaniyah. Maka yang mewarisi pesantren Bahrul Ilmi ini juga harus membangun kekuatan ruhaniyah. The power of spiritual. Akan melahirkan the power of idea. Pertama, kita harus memperkuat basirah. The aim of heart. Setiap manusia punya basirah. Bal insanu ala nafsihi basirah. Apa itu basirah? The aim of heart. Penglihatan batin. Gunanya itu apa? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Membedakan mana baik, mana buruk. Kiai harus punya mata hati. Oh ini santri yang beling ini. Oh ini santri cerdas. Oh ini santri baik. Oh ini santri enggak baik. Harus tahu itu. Oh tamu ini mau tamu baik-baik ini. Oh ini tamu ini nipu ini. Menjilat ini. Saya nonton betul. Ki Hasim jaringan. Tamu macam-macam kan tamu ini. Oh tamu ini datang ke sini karena politik ini. Enggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu. Ketua umum PBNU harus punya basirah. Harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212 Habib Rizik mau datang ke PBNU. Saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo. Di restoran dari mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU. Nanti dia ngomong. Semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya. Gitu nantinya. Paham betul? Saya bilang. Dan saya satu-satunya orang yang berkata terang-terangan. 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholat Jumatnya di Monas, tidurnya di masjid. Misalnya dari Jombang mau berangkat. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Lalu nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Coba kebalik gak itu? Nanti malam tidurnya di mana? Di hotel mana nanti malam tidurnya? Enggak di hotel, di masjid. Semua masjid di Jakarta dibuka pintunya. Semua bukan hanya Istiqlal, bukan. Untuk menjadi tempat tidur orang-orang yang akan sholat Jumat besok di Monas. Dengan demikian jelas sekali bukan Nahdlatul Islamiyah. Bukan kebangkitan Islam. Jelas politik. Sholat Jumat politik. Itu hanya saya yang terang-terang seperti itu. Hanya saya. Yang lain barangkali sama pendapatnya. Tapi yang terang-terang ngomong gitu hanya saya. Itu dari mana? Ya nyun sewu ini contoh. Nyun sewu, buatan kalau sombong lah. Ini dari basirah. Dari basirah saya tahu. Bukan ada yang ngajarin, bukan. Bukan ada orang yang ngajarin ngandani saya, enggak ada. Dari basirah. Kacamata batin. Kacamata hati. Nah, jangankan pesantren. Rumah tangga keluarga saja punya banyak anak, banyak cucu. Harus punya basirah si kakek ini. Supaya tepat dalam rangka tarbiyah. Dari aulad, dari ahfad. Yang kedua, kalau basirah berfungsi ma'estafet kepada dhamir, conscience. Yang akan mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Kalau basirah mengatakan itu baik, if'al. Yang ngomong if'al ini siapa ini? Dhamir namanya, moral, conscience.
Do it. Kalau ente tahu, basiroh kamu tahu, itu jelek, itu melanggar, la taf'al, don't do that. Itu yang ngomong domir namanya, conscience. Kata Nabi, kata Rasulullah, istafti qalbak albirru matmanil qalbuk wal ithma ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Kalau yang kamu lakukan itu mantap, yakin, dengan mantap langkahnya, dengan mantap, senang kalau ketahuan orang banyak, berarti ya baik yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu dengan deg-degan, ragu-ragu, jangan ada orang tahu, tengok kanan, tengok kiri, jangan ada orang tahu, berarti dosa. Udah, istri jangan tahu, anak jangan tahu, KPK jangan tahu, pasti itu pelanggaran yang dilakukan. Kalau deg-degan seperti itu. Gampang kok, apa kata hati kita? Istafti qalbak, tanya pada hatimu sendiri. Dan hati di sini maksudnya bukan hati keseluruhan, tapi ini conscience, domir, moral. Nah, yang ketiga, ini singkat saja ini. Yang ketiga, dalam rangka spiritual, fuad. Fuad ini deeper of heart. Nurani lah, nurani kalau bahasa biasa. Apa itu? Maka dabal fuadu ma ro'a. Fuad itu tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Yang salah, yang bohong itu cangkem. Wallahi sumpah saya tidak korupsi. Iya. Apa yang ngomong iya siapa itu? Siapa itu? Fuad. Demi Allah saya nggak tahu menau. Tahu. Saya nggak ikut campur. Nggak terlibat saya. Terlibat. Siapa yang ngomong itu? Fuad. Saya dapat sedikit. Banyak. Saya hanya terbawa-bawa. Bukan saya punya ide. Saya yang punya ide. Walhasil yang namanya fuad dalam hati kita tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Bangsa ini sekarang lagi kehilangan fuad. Ya, Masya Allah. Terjadi hal-hal yang tidak layak terjadi di muka bumi Pancasila. Bapak merkosa anaknya, anak membunuh ibunya, geng motor, tawuran, apalagi kiai merkosa santrinya. Enggak, ya bukan tambah beras, bukan. Tambah beras. Terjadi hal yang tidak, semuanya kehilangan fuad. Polisi, bandar narkoba, coba kalau luar biasa kan. Hakim bisa disuap. Saya ngobrol sama orang Jepang, bahwa di Indonesia hakim bisa disuap, kaget orang Jepang. Oh bisa ya, di Jepang gak ada yang bisa disuap itu. Di Jepang gak ada. Ya Allah. Geng motor, tawuran, narkoba. Tiap hari ketangkep, tiap hari ada terus. Kita bangsa lagi rusak. Dalam sisi spiritual, hancur kita ini. Nabi Muhammad, sifat yang wajib ada 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong, yang wajib sidik jujur itu Nabi. Kalau kita bukan Nabi. Jadi yang wajib jujur itu Nabi. Kalau kita bukan Nabi. Jadi tidak wajib jujur gitu. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kejujuran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan di dunia ini. Yang korupsi 100 juta merugikan negara. Negara rugi. Tapi yang korupsinya 8 triliun menghancurkan tatanan kehidupan bangsa ini. Itu hukumannya harus innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min ard. Yang korupsi 100-200 juta di penjara. Entah berapa lah, terserah berapa tahun. Tapi yang korupsi 8 triliun kalau terbukti. Yuqattalu, bunuh. Yusallabu, salib. Tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya. Yunfal ard, buang ke laut. Karena apa? Yas'auna fil ardi fasada. Menghancurkan kehidupan berbangsa ini. Kehidupan negara hancur. Kalau 100-200 juta merugikan, bukan menghancurkan. Negara enggak hancur, ada korupsi 100-200.
negara rugi tapi. Ya di penjara berapa tahun. Tapi kalau 8 triliun, ya Allah. 8 triliun untuk bangun Jombang. Untuk bangun Kabupaten Jombang 8 triliun. Jalan halus semua, rumah sakit bagus semua. Sekolah, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, universitas mentereng semuanya. Kiai-kiai umroh semua, Masya Allah. Nah itulah yang kita sedang hadapi seperti itu. Saya orang yang tidak tertarik bicara politik. Silahkan yang hobi berpolitik, yang ahlinya berpolitik silahkan. Saya tetap ingin ya menjadi orang yang peduli dengan keadilan, dengan kebenaran. Saya aktif di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai anggota Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Bu Megawati dan Pak Tri Sutrisno. Alhamdulillah bisa ikut andil dalam membina ideologi Pancasila. Insya Allah sebentar lagi bukunya udah siap, akan terbit panduan pelajaran Pancasila dari taman kanak-kanak sampai universitas dan juga untuk masyarakat umum. Insya Allah sebentar lagi. Saya ditawari masuk partai politik. Mohon maaf, bukan bakat saya, bukan di situ tempatnya. Bukan tempat saya berpolitik. Nanti malah kalah dengan senior-senior nanti. Kalau saya masuk PKB, ya kalah dengan Pak Muhaimin. Cara berpolitiknya lu ya. Tapi kalau ngaji, ayo, nggak akan kalah saya insya Allah. Kalau ngaji. Walhasil orang tuh harus tahu di mana tempatnya yang benar. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak paham. Nggak ngerti politik, jangan politik. Nggak ngerti berbisnis, jangan berbisnis. Paham betul? Nggak ngerti agama, jangan fatwa. Nggak ngerti agama, fatwa. Salah semua nanti. Kalau di pesantren lagi. Waduh, bukan ahli agama di pesantren. Ya sudah, nggak karu-karuan, salah semua. Walhasil, mudah-mudahan pemilu yang akan datang fi amnin wa aman. Siapa yang menang itulah presiden kita. Mudah-mudahan proses pemilihan umum, pemilu dan proses pilpres berjalan dengan baik, lancar. Mari kita bercermin. Afghanistan 40 tahun perang saudara. Suriah sudah 25 tahun. Ada Syiah, ada Sunni, ada Jabhatun Nasrah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Alawiyin. Macam-macam di Suriah itu, saling perang. Di Irak belum selesai masih. Yaman masih bergejolak. Yang baru-baru saja ini, baru bulan-bulan ini, Sudan. Antara tentara pasukan elit melawan pemerintah yang sah, tentara juga pemerintahnya. Perang saudara. Libya, setelah terbunuhnya Muammar Gaddafi, hancur Libya. Minyaknya dikuasai orang luar. Minyaknya dikuasai oleh orang luar. Orang pribuminya enggak ikut menikmati minyak. Walhasil, insya Allah Indonesia tidak seperti Timur Tengah. Insya Allah. Karena kita punya prinsip pesan Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal, menjaga persatuan, menjaga stabilitas keamanan, menjaga ukhuwah wataniyah, termasuk bagian dari iman. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan seperti ini. Hanya Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kalau di Timur Tengah, yang ulama Islam. Yang nasionalis. Tanah air nggak pernah bicara Islam. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, nasionalis. Tanah air nggak pernah bicara Islam. Yang ulamanya Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Said Sabiq, Islam. Nggak ketemu antara nasionalis dan aktivis Islam. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, ulama pejuang Islam sekaligus juga pejuang nasionalis. Begitu pula Gus Dur dan lain-lain lah. Kiai Ali Masum, Kiai Ma'ruf Ali. Semua dalam satu tarikan nafas, satu langkah
dakwah Islam, mempertahankan nilai-nilai Islam, dan juga mempertahankan keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia, NKRI. Itu semua kiai-kiai seperti itu. Entah kalau kiai-kiai yang karbitan nggak tahu, itu yang kiai beneran itu. Kecuali kiai yang karbitan nggak tahu saya. Kiai dadakan. Kiai tenanan seperti itu kalau kiai tenanan. Nggak ada kiai kok ngajari ngebom, nggak ada. Gini loh ya caranya ngebom, nggak ada kiai ngajari ngebom. Kalau ada masyarakat bertengkar aja, kiai istri saya galak, cerewet, rewel, bawel, terus gimana? Saya cerai. Jangan. Kalau nggak sabar-sabar, terpaksa kawin lagi saja daripada cerai. Itu nasihatnya kiai, itu. Daripada cerai, kawin lagi saja. Saking menjaga keutuhan rumah tangga. Dari keutuhan rumah tangga itulah akan melahirkan keutuhan bangsa dan negara. Selamat kepada Pesantren Bahrul Ulum yang telah selalu mengembangkan tarbiyah Islamiyah, thaqafah Islamiyah ala madhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu lakum jami'an ala barakatillah. Mudah-mudahan semua yang berjuang di Pesantren Bahrul Ulum ini mendapatkan barokah dari Allah. Ta'ishuna fi hayatin thayyibah wa sa'idah fid din wa dunya wal akhirah. Ya kiainya, ya nyainya, ya ustadznya, ya asatidahnya semuanya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.